Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara. Aku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Aku dari kelas MNJ 23C dengan NPM 234111049. Nah, di video kali ini kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, materi kita hari ini ialah teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih apa aja perusahaan-perusahaan, jenis-jenisnya itu. Simak videonya ya. Nah, bentuk-bentuk organisasi perusahaan itu dapat 5 jenis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua itu firma atau kongsi. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat, perusahaan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah koperasi. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Ini dikelola oleh perseorangan. Banyak yang tidak berbadan hukum dan jumlahnya sangat banyak, tetapi sumbangan produksinya secara nasional itu kecil. Dan pemiliknya mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya. Dan yang terakhir, modalnya kecil dan sulit akses pinjaman. Yang kedua, untuk jenis firma. Firma ini dimiliki oleh beberapa orang. Modal juga dikumpulkan dari anggota-anggota firma, dan setiap anggota bertanggung jawab atas firma tersebut. Akses pinjaman juga relatif lebih mudah, serta pengambilan keputusan lebih lamban dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, karena butuh persetujuan dari anggota-anggotanya. Dan masuk ke yang selanjutnya ialah jenis perseroan terbatas. Nah, tipe jenis perusahaan ini untuk produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional dan relatif sangat mudah memperoleh pinjaman pada perseroan terbatas ini. Dan modalnya ini bisa berasal dari penjualan surat berharga atau saham. Dan antara pemilik dan pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Nah, selanjutnya perusahaan negara. Pengelolaannya sama seperti perseroan terbatas. Modalnya dimiliki oleh negara, pengurus perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dan jenis usahanya bisa menghasilkan produk yang sangat penting atau pokok bagi masyarakat. Dan kadang-kadang usahanya ini bisa bersaing langsung dengan usaha swasta. Dan jenis yang terakhir yaitu jenis koperasi. Nah, tujuan koperasi ini tidak untuk mencari keuntungan teman-teman, tapi untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Dan modalnya pun berasal dari anggota-anggota itu sendiri. Nah, kekuasaan tertingginya dipegang oleh anggotanya sendiri. Dan termasuk meliputi 3 usaha. Yang pertama produksi, konsumsi, dan pengkreditan. Nah, dari sekian banyaknya jenis-jenis organisasi perusahaan tadi, apa sih tujuan dari perusahaan-perusahaan ini? Yang pertama, itu untuk memaksimalkan keuntungan. Tapi tujuan lainnya juga ada loh. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilisan politik. Nah, dari tujuan awal tadi, ada kita dengar untuk memaksimalkan keuntungan. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Yang pertama, dengan cara komposisi faktor produksi yang bagaimana perlu digunakan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Dan yang kedua, dengan komposisi faktor produksi yang bagaimana akan meminimumkan ongkos produksi yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu. Dan selanjutnya ada 5 hal yang penting dalam teori produksi. Yang pertama, fungsi biaya produksi.
Yang kedua, biaya produksi minimum. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Yang keempat, perusahaan dan industri. Masuk ke fungsi produksi sendiri, yaitu hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Meliputi 1. Tenaga kerja, 2. Tanah, 3. Modal, hingga yang keempat adalah keahlian keusahawanan. Dalam teori faktor tenaga kerja ialah satu-satunya faktor yang berubah jumlahnya. Jadi digambarkan ialah hubungan di antara jumlah tenaga kerja dan jumlah yang digunakan dengan produk yang dicapai. Selanjutnya ialah faktor produksi ini dikenal juga dengan kata input, sedangkan jumlah produksi disebut output. Nah, persamaan untuk fungsi produksi ialah Q sama dengan F dalam kurung K L R T, di mana K itu ialah jumlah modal, L itu jumlah tenaga kerja, R jumlah sumber daya alam, dan T itu teknologi yang digunakan. Serta terakhir Q itu jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi yang digunakan secara bersamaan untuk memproduksi barang. Dan masuk ke teori produksi sederhana, satu variabel. Teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Nah, faktor produksi dan tenaga kerja dianggap tetap dan tidak mengalami perubahan. Next is law of diminishing return. Hukum ini menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat produksi tersebut. Dinyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau L terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun. Sekian dari video ini. Thank you for your attention.